Bahas apa nih, Yon? Bahas data kita. Ini kah data-data kita yang nggak aman kah di negara ini? Ya itu bahas yang tadi tentang mertuanya Edis TV disamperin, tanda kutip ya, diintimidasi, ditanya-tanyain. Itu nggak ada hak loh teman-teman, nggak ada hak sama sekali. Iya, Di mana betul. hukumnya? Kemarin saya, Ada orang datang nanya lalu kita mesti jawab, di mana hukumnya? Sampai iya, kemarin kata saya ada nonton juga sih ya. kecil, WC-nya di mana? Si Edis ngasih duit nggak? Apa enggak? Iya, kemarin saya nonton juga sih itu beberapa lewat di apa saya eh, terkait kepada data-data pribadi kita di negara ini memang dalam kondisi tidak baik-baik aja ya dan tidak aman ya. Ya sangat mengecewakan. Negara dalam hal ini pemerintah tidak bisa melindungi data-data eh, rakyatnya ya. Dalam hal ini secara spesifik pemerintahan daerah, dukcapil atau siapapun ya bisa terbuka data-data setiap warganya. Lalu perihal APPI datang ke sana ini pasti dong ya tujuannya mereka, niatnya mereka jelek lah ya. Karena memang secara narasi, secara pemikiran, faktanya mereka tidak ada yang mampu melawan pemikiran Edis. Ya, mereka tidak mampu mengcounter apa yang dibaca Edis di dalam buku mereka. Gitu. Edis kan membaca, membuka, mengajari, membaca bukunya mereka, mengerti mereka kepada apa yang dibaca, kan gitu, hanya sekedar itu. Nah, bergulirnya seperti itu, mereka bertindak melalui keluarga, karena memang Edis ada di luar, bukan berarti Edis tidak berhak bersuara kepada imannya, kan gitu. Nah, mendatangi orang tua, dalam hal ini mertuanya, tidak sekonyong-konyong pasti langsung datang ke rumahnya, pasti izin dengan kepala dusun toh. Ya sangat mengecewakan dalam hal ini ya, kepala dusun itu sendiri. Warganya didatangi oleh orang yang tidak dikenal, yang tidak ada hubungan sebab akibat kekeluargaan, dan memberikan alasan kedatangan pasti tahu, memberitahu alasan kedatangan ya. Pasti mereka menjelaskan maksud kedatangannya mereka ke dusun itu untuk menemui mertuanya Edis, gitu. Karena telah melakukan pelecehan, penghinaan, penistaan kepada agama Islam, pasti begitu tuh bahasa itu. Itu bisa dapat dirangkai, bisa dapat dipikirkan, bisa dapat dijangkau pemikiran mereka itu. Tapi karena ini negara Indonesia, kepala dusunnya juga mungkin Islam juga, ya pastilah mau melakukan itu. Membolehkan itu terjadi, mendatangi orang tua, karena ya di negara ini kalau sampai berbicara kasus sampai ke pengadilan tentang perdebatan agama atau tentang penistaan, memang selalu kekristenan itu tertekan ya. Ya bagaimana tidak, saat membuat laporan juga polisi Islam, jaksanya juga, hakimnya juga, ini kepala dusunnya juga, kan gitu. Memberikan itu, membolehkan, mengizinkan mereka datang ke rumah orang tua yang sudah berumur, dengan bahasa Indonesia juga tidak dipahami, supaya bagaimana mendikte atau mendapatkan informasi-informasi dari orang tua Edis. Karena secara hukum mereka tidak punya hak, kita sudah tahu itu. Tapi kalau kita mau berbicara hukum apa yang mau kita bicarakan di negara ini, gitu loh. Tadi kita sepakat pasti dong nggak ada hak mereka, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada apa. Kalau untuk mau meminta data sebagai bukti, sebagai apa, pihak berwajib yang punya hak. Tapi itu pasti diketahui juga, dilaporkan juga kepada kepolisian, itu tidak ada tindakan apa-apa juga kepada mereka. Saya jamin itu, saya berani yakin itu. Mungkin di sini juga ada kepolisian, itu faktanya lah. Gitu.
kalau Edis membuatkan laporan itu terhadap konteks dia apa merasa dirugikan, boleh juga Edis membuatkan laporan itu delik aduan itu. Konteksnya tetap delik aduan. Tapi kalau secara ini sudah diketahui orang secara publik di media sosial, mungkin ini booming di YouTube, di Facebook atau di TikTok ini, saya kira nggak delik aduan lagi karena ada pasalnya seorang warga negara Indonesia didatangi oleh pihak lain untuk dipersekusi, didikte atau ditekan, meminta pernyataan. Kalau dikatakan mewawancarai kan tidak ada hak. Mereka bukan kapasitasnya PWI, wartawan, untuk meminta tentang data-data atau meminta informasi atau mewawancarai orang yang tidak ada hubungan dengan mereka, kan gitu. Tapi itu Edis, saya yakin akan bertindak itu. Kita dukung aja dalam doa. Dalam konteks itu ya, data-data itu ya. Tapi lebih seru sebenarnya kalau saya tidak ke situ, karena yang justru mengambil poin dari konteks Edis ini adalah kita, orang Kristen. MP, Yudas Iskariot, bom-bom. Ya toh? Mengambil keuntungan dengan semangat mempublikasikan, dengan semangat mengatakan, kena lu, kena nih, ini begini nih, kan gitu. Kelewat banget. Sudah keterlaluan. Kalau saya bilang, kembali lagi kita fokus aja kepada kasus yang kemarin lagi. Kepada kasusnya RK, kalau kasusnya Edis itu biarin aja lah. Dorong dulu semuanya teman-teman, jangan kepanjangan supaya teman-teman bisa kebagian bernarasi ya. Ya, salam Yuli, apa yang mau disampaikan Yuli? Ya, saya mau nambahkan aja dari Bang Denli itu ya, yang disampaikan Bang Denli itu benar. Tapi teman-teman, kita bisa melihat ya dari video yang dikirim, yang dibuat oleh teman yang itu apa namanya, AP apalah itu, aku nggak tahu, nggak penting buat aku. Nah itu saya mau sampaikan, itu membuktikan kan dia di situ tuh narasinya jelas ya. Jangan ini Edis ini sedang membuat perpecahan dan lain-lain seperti itu. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa warga, kepala dusun pun atau siapapun itu sebenarnya mereka itu tidak menggunakan TikTok. Gitu loh. Kenapa saya bilang mereka tidak menggunakan TikTok? Kalau mereka menggunakan TikTok, pasti mereka tahu yang datang itu juga yang suka jelek-jelekin kekristenan kok. Karena mereka ini tidak main TikTok, teman-teman. Kalau seandainya dia tahu yang datangin ini juga yang suka jelek-jelekin kekristenan, ya mungkin bisa bertindak juga dari pihak bapak-bapak itu. Tapi ya sudahlah, nggak apa, terlepas itu sudah kejadian. Cuma saya mau sampaikan sama teman-teman, saya tidak mau lagi kejadian-kejadian seperti ini terjadi, kawan-kawan ya. Bahkan ada yang menyamakan, loh kan Yuli juga kemarin datengin Pak Bom-Bom, loh beda. Saya itu mendatangi Pak Bom-Bom bukan wawancara Pak Bom-Bom. Karena memang saya liburan ke Manokwari, saya makan nasi kuning, saya dikasih tahu sebelah itu ternyata rumahnya Pak Bom-Bom. Ya udah saya mampir dong. Kan beda ceritanya teman-teman. Jadi jangan bilang Yuli ini kan juga sama, beda ya. Kalau saya bertemu langsung dengan Pak Bom-Bom ini kan tidak. Mertua dan kakaknya itu kan tidak tahu apa-apa, teman-teman. Ya. Mertuanya sudah umur 80 tahun sekian. Masa harus dengar cerita-cerita seperti itu? Mau nggak orang-orang itu bertanggung jawab kalau seandainya ini kenapa-napa mertuanya? Mau nggak? Seperti itu. Harus jangka panjang. Kita harus berpikir jangka panjang. Dan saya juga mengapresiasi ya buat teman-teman yang tepuk tangan kemarin. Saya melihat banyak sekali komal-komal orang Kristen bertepuk tangan ketika ada pihak orang-orang itu datang ke rumah mertuanya Bang Edi. Saya mengapresiasi ya. Maksudnya bisa tertawa di atas kejadian seperti ini gitu. Tapi enggak apa-apa. Waktu Tuhan itu ada buat kalian semuanya. Itu aja sih. Makasih. Lanjut Bang Ion. Ya, jadi begini teman-teman. Teman-teman yang di bawah yang 300 nih ya. Jika ada seseorang atau kelompok datang ke rumah kita, mau siang, mau pagi, mau apalagi malam ya. Kalau kita tolak itu nggak ada urusan. Kalau kita tolak nggak ada urusan kecuali kepolisian ya teman-teman. Ya, siapa tuh mau gerombolan apa? Kita tolak itu hak kita. Gue lagi sibuk nih, ya. Buat teman-teman di bawah,
saya juga di rumah juga udah sampein ya, kalau saya pergi ada seseorang yang nggak dikenal, bilang aja orangnya pergi ya, udah saya ngantuk, saya tidur gitu. Kalau diancam saya udah bilang urusannya di polisi aja gitu, selesai. Saya udah pesenin teman-teman ya. Saya juga bisa apa sih, bisa artinya tanda kutip lah ya. Kita kan juga nggak mau, tetapi segala resiko ya kita bisa prediksi gitu. Nah, kalau Saya ada mau nambahin yang disampaikan Yuli tadi, Yon. kalau ada orang yang nggak dikenal, ini buat teman-teman juga ya, apalagi yang terjun ya. Kalau ada orang yang nggak dikenal bertanya tentang saya, bilang aja orangnya pergi ngantuk ya. Udah Pak, lalu diancam-ancam urusannya kan ada Pak RT di situ ya, ajak Pak RT. Bilang Pak RT udah Pak, jangan, saya lagi ngantuk nih gitu ya. Saya udah dipesenin juga nih. Saya mau nambahin yang dikatakan Yuli tadi, Yon. Tadi kan dibanding-bandingkan dengan kejadian Yuli datang ke Manokwari. Itu sangat beda, sangat jauh, amat beda. Karena begitu Yuli datang sampai di Manokwari, dia telepon bom-bom bahwa dia ada di Papua, ada di Manokwari, mau main ke rumah. Yuli bisa datang ke rumahnya juga setelah dipersilakan kan. Kalau nggak dipersilakan kan nggak bakal bisa Yuli masuk ke rumahnya kan gitu. Jadi itu sangat beda. Jangan justru mencari-cari apa namanya ya, alibi-alibi Pak yang Denli, menyerang ke dalam gitu loh. Pak Denli, mic-nya di mana sih? Ya, Pak ya. Denli, Pak Denli ada bukti nggak bahwa mereka lapor ke dusun-dusun? Ada buktinya nggak? Loh, pasti dong setiap orang yang datang ke kampung orang yang nggak dikenal, kita pasti lapor ke pemerintah setempat, Yon. Ada Kepala teman, dusun, ada. Bentar saya motong. Ada dia datang ke rumah Pak Duku. ada. Ada, memang ada. Dusun itu, ada dusunnya, Yon. Oke, Ada Video dusun. itu ada. Dia permisi ke dusun dulu. Tanya jawab dengan dusun, tanya kenalkah sama Edis, gitu ada Pak. Iya, betul. Ada. terus Ada, artinya mereka kan menyampaikan niatnya mau mengapain, bertamu ke warganya yang mana, pasti begitu dong, namanya pendatang yang tidak dikenal oleh lingkungan, pasti menyampaikan niatnya. Betul ada. Karena mereka juga butuh keamanan dirinya kan kepada lingkungan. Orang datang yang tidak dikenal pasti dong membutuhkan keamanan dirinya, makanya dia melapor ke pemerintah setempat, dalam hal ini dusun atau RT gitu toh. Gitu. Dan pasti dong tujuan dan niatnya untuk datang ke situ menemui keluarga itu pasti disampaikan ya, pasti itu, gitu loh. Pak Denli, Ya. lalu fokusnya gimana buat teman-teman Kristen? Kasih solusinya coba. Ya, kepada teman-teman Kristen kita udah pada tahu lah semuanya, ya. Pasti dong udah melihat kondisi selama ini, ya kan? Pak Denli fokus. Ini saya tanya, jika terjadi kepada keluarga kita, apa ininya solusinya? Coba. Kalau aku sih Bang Ion solusinya ya, ini aku tanya kalau aku jawab ya. Karena kemarin juga ada yang datang mau ngancam-ngancam aku solusinya bilang katanya nanti suruh aja dia jumpai dulu apa namanya pihak-pihak yang menjaga lingkungan rumah itu loh. Suruh jumpai itu dulu. Atau enggak mereka biar ya seperti itu. Jadi jangan langsung ke kita gitu sih. Coba Pak Denli apa? Iya, kembali lagi kita kan di lingkungan kita masing-masing pasti kenal RT kita, RW kita. Ya kan kita juga pasti bersosialisasi kan. Si Pak Denli Di saat kita bersosialisasi, pasti dong kita juga pasti memberitahukan kepada keluarga kita, selain kepada RT, kepada lingkungan, siapa yang tidak mengenal kita, contohnya inilah ya kebanyakan retorika saja. Kebanyakan retorik. Udah fokus saja nih teman-teman, kalau ada orang-orang begitu datengin keluarga kita, 1 begini, 2 begini, 3 begini, 4 begini. Ya Pak Bahon, apa Pak Bahon?
Iya, iya. Ya kalau ada seperti itu, ya ditolak aja. Ngapain? Ini apa? Sebagai apa dia datang ke sini? Emang dia polisi? Ngapain dia mau interogasi kita? Gitu aja kalau saya. Tugas dia mendatang kita mau ngapain? Dia mau ngapain? Dia mau masuk sama kita. Kata-kata Ya mungkin faktor usia mungkin nggak dengar orang apa seperti itu nggak bisa berbuat banyak ya. Yang salah itu kalau memang betul itu Keplingnya ikut, Keplingnya juga pasti disalahin juga itu. Lah itu sebenarnya yang jualan madu yang dijadiin konten itu sih. Pak Denli terlalu ini ya, sulit. Tinggal dijawab aja udah tahu saya pusing. Fokus, makanya nih fokus ya, sekali lagi ya saya bilang. Kalau kita ngobrol itu kita fokus sama lawan bicara kita. Dari tadi saya dengerin loh ya, saya dengerin. Ya, sesimpel mungkin lah, buat yang di bawah juga ngerti. Oh tadi room siapa aja tuh Kak yang tepuk tangan? Room siapa saja yang tepuk tangan tuh? Ada lah room tepuk tangan. Habis itu bilang-bilang syukurin. Ya ampun aku lihat orang Kristen kok kayak gini gitu, ya ampun. Padahal waktu saya ke rumah Bom Bom aja teman-teman nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada yang bilang syukur-syukurin. Tapi ada loh. Rudi keceplosan lagi, sorry. Si Iskariot, Pak Bom Bom, ketawa dia. Jelaslah dia ketawa, orang dia yang bantu laporan. Pakai inisial aja itu Yuli, inisial R apa Rudi Iskariot gitu, Rudi Ya, Manes. Rudi Iskariot sama pendeta palsu, udah itu aja. Kasus-kasus ini kan bukan sekali dua kali. Banyak teman-teman ya. Banyak. Dan juga yang paling saya jelas dengar, ini kan ada di YouTube-nya ya. Kalau apologet yang begitu ditangkepin, dia bisa Bom bisa tepuk tangan. Bisa tepuk tangan itu ada ya YouTube-nya teman-teman ya. Bayangin begitu hebatnya, begitu senangnya kalau para apologetnya ditangkap-tangkepin. Bisa dibayangin. Lalu ketika ada orang yang berselingkuh, yang dikasih nasihat siapa? Korbannya. Buktivity-nya bukan Buktivity, YouTube. Itu ada di YouTube Ragam Apologet ya. Lagi malas saya cari teman-teman. Tapi Bang Yon, aku hari ini tuh jujur aku kecewa banget sama Pak Bom Bom, tau gak sih Bang Yon? Kenapa? Tahu nggak Bang Ion itu, kalau Bang Ion lihat ya jam 5 atau jam 6 sore kan dia yang memutarkan siaran live perselingkuhan itu kan Bang? Ya kan Bang? Terus jam 12 malam ini waktu orang sudah tidur, tiba-tiba dia topang tangan mau berdoa buat RK. Ya gimana sih? Dia yang sudah bongkar itu beritanya, sekarang dia mau ikut-ikutan berdoa. Emang Pak Bom Bom ini. Tuh, mau topang tangan lagi Bang, aduh. Nggak bosan-bosan, tumpang tangannya udah kagak laku juga. Udah nggak laku masih tumpang tangan. Ya, saya tanggapi dulu tadi ya, masalah itu persekusi itu ya. Aku pernah nonton itu, jadi kasihan juga sih karena ibunya orang tua. Memang mungkin kalau mereka tahu sebenarnya mungkin lebih ada hak mereka tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Mungkin di Pulau Jawa aja, kalau di Kalimantan cepat, di situ suku langsung cepat itu berjalan. Tuh.
Kemarin ada penutupan gereja langsung terkencing-kencing. Padahal orang Dayak juga, padahal dia Islam, tapi dia ya orang yang bikin persekusi itu langsung mau dihajar mereka. Akhirnya mereka buka sendiri, suruh buka semua itu gereja itu. Tuh. Tapi mereka tidak mau bawa agama, tapi suku mereka cepat di Kalimantan ini suku. Tuh, kalau masalah agama mereka juga bersaudara, ada agamanya, tapi sama-sama Dayak. Tapi mereka aman-aman aja. Tapi kalau sudah seperti itu marah mereka. Gitu. Mungkin di Pulau Jawa aja itu kali. Itu aja dari saya, Bang. Ya. Jadi ruang publik sambil menunggu banyak orang untuk datang di situ dan ngobrol sama-sama di situ rame-rame, karena itu ruang publik tempat ngobrol ya. Nah, bukan di kamar mereka, Ngobrol sama-sama. hotel. Tapi kan logikanya begini ya teman-teman, logikanya begini, kalau itu di tempat keramaian dan hanya ketemu teman, harusnya nggak usah kaget, maksudnya nggak usah apa ya, nggak usah, ini menurut saya ya, pandangan saya ya, saya juga biasa kok duduk-duduk ngobrol sama teman kuliah saya yang di tempat umum, ya nggak masalah sebenarnya gitu. Tapi kalau seandainya ada reaksi ya mungkin itu ya gitu. Kalau Masalahnya kan, tidak diintai, istrinya kan sudah mengintai. iya, Sampai masalahnya dicampak rambut selingkuhannya itu. track record si perempuan sudah tahu istrinya. Iya. Dan RK-nya juga sudah tahu dia. Ah, kalau Makanya bagus komunikasi mereka nggak jadinya itu. Ya bisa Nggak aja kalau jadi. bagus Kali komunikasinya. Salah. aku hari ini aku marah banget sama Bang Jack sama Bang Boha, nggak boleh kayak gitu kalian itu. Itu Ya, namanya ya. lagi. Sebentar RK Bang, itu jangan penyayang potong, loh dia potong. itu. Dia menyayangi Jangan potong. istrinya, dia menyayangi perempuan lain. Itu Bukan, Bang waktu Jack. dia penyayang loh itu. Harus positive Iya, Yuli. thinking. Itu namanya pelayanan offline, pelayanan offline Dia ya. penyayang gitu. Penyayang loh Yuli. Dia menyayangi istrinya dan dia pelayanan offline juga sama cewek-cewek, dia melayani juga. Ya pelayanannya kita tidak tahu. Yang penting melayani. Tuh, melayani di kamar, apa yang dilayani di kamar, di luar kamar juga bisa. Tuh, itu penyayang loh RK itu. Jangan disalahkan dia, penyayang. Jadi begini kan itu Yuli. Istrinya pun saya rasa bukan ujuk-ujuk langsung mempermalukan dia, sudah dipelajarinya, sudah nggak tahan lagi seperti yang dia bilang kan. Itunya itu. Ya, Sudah 5 bulan. 5 5 bulan. bulan katanya orang itu tak akur. Masa suaminya mau dipenjarakan? Ini hanya orang-orang yang kurang sehat lah itu lakinya mau dipenjarakan, dipermalukan. Ya mungkin nggak tahan lagi istrinya kan, seperti apa yang kita dengar pendapat dari istrinya kan itu. Bagaimanapun Bang, dia kan penyayang wanita Bang. Betul, Semua betul wanita Pak, yang disayang. itu, tapi udah kebablasan. Kalau saya Oh, pikir dia terikut-ikut, masih keyakinan lamanya itu. Oh, kusangkanya penyayang karena bahasanya kan penyayang. Berarti semua wanita dan laki-laki disayang semua kan? Bang Jack, salam. Bang Jack sama Bang Boha nggak boleh kayak gitu loh, nanti kena anatema loh. Enggak lah. Penyayang loh. Serba salah kita ngomong. Orang lain yang berbuat, Edis TV yang kena getahnya. Ini yang menjadi masalah juga ini. ke-12 dari Matius 6. Wush, Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah wush. kepada kami. Bagaimana kita tidak mengampuni orang sedangkan kita meminta diampuni? Tuh Tuhan tidak akan ampuni kita. Sudah. Makanya di dalam Injil Markus ya, Markus 10 ayat yang ke-11 ya. Lukas 10 ya,
Iya, Markus 10 ya. Ayat yang ke-25 kayaknya ya. Ya. Kita baca ya. Ya. PBB Baik, sesuai dengan teman-teman. arah angin dia tuh, nggak punya pendirian itu. Jadi teman-teman, kita di sini kita baca. Jadi kita tidak boleh menghakimi ya di sini dalam Markus ya. Markus 11 ayat 25 dan 26. Wira ada ya? Oh, Wira tolong buka dulu, Dek. Dek, tolong buka dulu, Dek. Nggak ada, Wiranya lagi jualan minuman keras. Wira. Iya, Mina yang baca, oke. Mina baca ya. Markus 11 ayat 25 dan 26 ini. Mina tolong baca, Dek. Oke. Markus 11 ayat 25 sampai 26 ya. Demikian bunyinya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga tidak juga akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikian sabda Tuhan ya, firman Allah. Jadi teman ya, kita tidak akan. Gue mau nanya sama Bom itu ayat untuk siapa sih? Untuk kita, nggak ikut sama mereka itu. Bom itu ayat untuk siapa? Untuk Maksud dia nggak ikut dia itu, Pak Yon. Pak Bahon nggak nyambung, Pak Bahon. Ampuni dosa kita. Jadi saran saya untuk suami istri RK dengan Rosalina, kalian berdua dari Bujang itu bersama-sama. Bapak Bom bilang Ya. bujang loh. Coba kita buka dalam Maleakhi 2, Wira. Maleakhi 2, Minayam tolong baca Maleakhi 2 ayat 14 sampai 16. Maliaki 2 ayat Ayat 14 deh sampai 16. Maliaki 2 ayat 14 sampai 16. Aduh. Begini bunyinya. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ayat 16 ya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Nah ini tadi Pak Inhok, ini tadi Pak Inhok punya perkataan intinya ayatnya Bang. Oke? Haleluya, luar biasa. Ya, itu kan firman Tuhan sangat cepat. Yang jadi pertanyaan itu ayat untuk siapa? Ditujukan si Bom untuk istri si RK, Pak Yon. Sama dia enggak itu, sama mereka-mereka. ODGJ itu Bang, ODGJ. Iya betul itu. Tapi Pak Bom ini kenapa ya kalau ada spender itu dia jadi baik sekali gitu. Tapi kalau nggak ada spender itu kok ngeludah, pamer-pamer lidah, liatin lubang hidung. Itu kenapa ya kira-kira ya teman-teman ya? Ya itu yang aku bingung tuh, angin kenapa ya. ya spendernya masih percaya? 3 Pemahaman itu, Ibu. langsung di atas. 3 akun coy langsung di atas. Iya 3 akun. Supaya diisi akun yang 3 itu sama spendernya. Makanya ngikut arah spender dia tuh. Spendernya harus pergiannya. Oke. Masa kemarin dia bilang, ada nggak nih di rekaman ini? Dia bilang katanya kalau
perempuan selingkuh, kalau laki-laki selingkuh, perempuannya harus koreksi diri. Ya Tuhan, ODGJ. Iyalah, udah ada gangguan jiwa seperti itu. Gila betulnya. Muka lo jauh, Bom. Kau Bang Ion, hati-hati kau ngomong Bang Ion. Nanti Kagak, habis ini kau diposting lagi. saya nggak ngomong aneh. Saya nggak ngomong aja. Tadi dia di Om Ija, Tante Ija. Bicara apa teman-teman? Kayak si Ion, kayak si Marsa. Itu alamatnya udah ada, tinggal diciduk. Bisa dibayangkan. Makanya Bisa Pak Ion hati-hati. Aku mau Dia gift Ion. Pak, kalau di sini kalau mau kasih gift gede, ada kode biar saya rekam. biar saya rekam gitu ya, biar saya bikin VT sebagai Dia udah kurusin badan lo, nggak makan malam deh. Hati-hati Pak Ion, datang nanti jumpa Pak Ion itu. Terus tadi aku tuh ketawa lagi, dia kan pas lagi di komalnya tuh kiem kan, pas di komalnya tuh kiem, dia pura-pura nelpon gitu, nelpon dia. Padahal nggak ada yang nanya kan, maaf ya, biasa ada Pak Mika telepon. Ih, siapa yang tanya, Bom. ya kita putih. Tanya Pak Mika yang telepon, kita harus kaget gitu, harus hormat gitu. Ya kaget juga sih kalau saya yang telepon orang kaya, ya kaget lah. Teringatnya Inhok ini sama dengan Mika ya? Orang yang sama? Nggak tahu lah Pak. Karena ada narasi seperti itu. Oh Bang, nggak tahu dan nggak penting juga Bang, nggak usah kita cari tahu Bang. Yang penting Ini kan apa? kembali ke ayat 14, itu Pak Eno punya jawaban tadi. Luar biasa. Di sini. Dan kamu bertanya, kenapa? Itu, ya kan? Ini Tuhan sudah tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Tuhan tuh maha tahu. Manusia semua akan jatuh, apapun itu dosa. Ya kamu juga udah jatuh dosanya, berat badanmu juga tambah naik. Yang dia lakukan karena kita masa mudanya itu ya. Ini firman Tuhan yang bilang, bukan saya, teman-teman. Kita ampuni ya. Kalau kita tidak mengampuni memang sakit. Kita dikecewakan itu memang sakit. Contoh tadi yang Jackson bilang di Yohanes 8. Coba deh Yohanes 8 ayat yang ke 6 ya. Wajah perempuan berzina yang tadi Pak Enoch dan Jackson bilang itu. Nah, di sini kan ya ayat 6 sampai selanjutnya tentang wanita yang berzina, ya kan? Dia berzina terus ditutup. Teman-teman paham nggak sih apa yang dibuka Bom ayat-ayatnya ya? Seakan-akan yang berbuat itu bininya loh. Ini jadi heran ya yang saya tangkap, nakut-nakutin bininya. Udahlah, kan ayatan firman Tuhan, kita saling memaafkan ya. Apa yang kita takutkan? Coba teman-teman. Yang jadi pertanyaan, apa yang mereka takutkan? Coba. Istrinya dia lah, nanti kalau istrinya marah kan dia takut. Oh bukan. Kak Humero, apa yang mereka was-was nih? Ayo. Bubarlah kelompoknya yang mereka takutkan. Pendernya RK kabur. Tahu nggak? Yang mereka takutkan, yang mereka khawatir, istrinya RK ada di rumahnya Bu Reda. Iya, buka-bukaan. Tuh. Ketakutan mereka itu. Ya, baru lo nyontek jawaban. Nyontek siapa gurunya dulu, kan murid. Gimana sih Pak Ion ini? Itu jujur ya, kemarin waktu yang penggerebekan itu aku tuh bingungnya cuma satu. Istrinya tuh cantik, narasinya bagus, berarti dia cerdas. Kok ya mau gitu loh. Sama RK bingung aku. Udah gitu ketemu selingkuh berapa kali, kok ya mau. Bingung juga mau komentarnya bagaimana. Suspek kali, suspek Pak.
Katanya Ibu Humbairo rumput tetangga lebih apa katanya? Lebih harum. Istrinya itu sebenarnya dia memberi kesempatan sama RK itu. Ya. Tapi RK-nya yang tidak bijak. Tidak bijak maksudnya ya tidak tobat. Kelakuannya waktu kadrun. Itu aja sih. Ah, pasti pajak dari tadi. Gue bingung loh, bukannya sosok ini teman-teman ya. Agak-agak nyambung kayak gitu teman-teman nih, apa nih? Pajak, coba diulangin lagi pajak. Pajak. Ya, istrinya Bang RK itu sebenarnya memberi kesempatan untuk RK supaya bertobat. Tapi kelihatannya RK tidak bisa diajak kompromi karena sudah tabiatnya waktu kadrun seperti itu. Itu jadi susah. Memang kalau sudah tabiat itu susah, Bang. Jadi menurut menurut Pajak, apa yang harus dilakukan istrinya? Ya, istrinya ini sekarang ini kan tidak bisa mengampuni sudah ini. Karena sudah diberi kesempatan berapa kali. Pajak, dengerin pertanyaan saya. Apa yang harus dilakukan sama istrinya kalau Pajak dikasih ini apa? Ya silakan Pajak dikasih kesempatan bicara apa? Cerai aja, udah. Pajak tuh ya, dengerin tuh Pak Bom, Pajak bukannya saya tuh ya. Pajak tuh. Saya nggak sepakat loh Bang Jack, nggak boleh, nggak boleh. Kita dengerin ya. Saya ini bukan orang bodoh. Sebelum saya memblow up ini di sosial media, saya sudah 3 bulan meminta dengan hormat kepada RK. Karena RK yang pengen cerai ke saya. Dia pengen cerai. Jadi saya bilang, Oke, Kak Yuli bantah no si RK. Bukan bantah Pajak. Setuju nggak? Bantah si RK bukan Pajak. Pajak udah betul. Aku dilema ya. Tapi sebenarnya seperti yang sering kita dengar, kalau tidak bisa dibina katanya binasakan, Pak Yon. saya ini bukan orang bodoh. Aku udah nggak bisa ngomong, Bang Yon udah bilang saya bukan orang bodoh, Bang Yon. Gimana nih? Yang mau minta cerai, Yuli, yang mau minta cerai itu siapa? RK. Nah bantah sono RK. Enggak, aku nggak mau Bang, nggak mau Bang. Ini kita dengar. Nih kita dengar lagi ya, kita dengar lagi. Simak teman-teman ya. Sebelum saya memblow up ini di sosial media, saya sudah 3 bulan meminta dengan hormat kepada RK. Karena RK yang pengen cerai ke saya. Dia pengen cerai. Jadi saya bilang, emangnya kalau di Katolik ada cerai ya? Ya udah. Tapi kalau misalnya kamu tidak bisa bertahan dengan diri saya, ya sudah kita mediasi. Ya. Kita mediasi. Kalau kamu merasa lebih suka dengan selingkuhan kamu, karena teman-teman, sikap RK di rumah dengan saya itu dingin. Dia tidak pernah menegur kami, bahkan kami berkomunikasi aja melalui WhatsApp. Dia menjaga jarak dengan saya. Bahkan RK KDRT dengan saya. Ya. Jadi bagi teman-teman yang bilang, kenapa sih nggak diselesaikan secara kekeluargaan aja? Kenapa nggak diselesaikan berdua aja? Sudah teman-teman. Saya kejar dia ke Larantuka. Saya jemput dia ke Larantuka. Tahu apa yang dia lakukan? Dia siksa saya dalam mobil. Ya. Kemudian dia kabur lagi ke Kupang, bawa itu perempuan. Teman-teman, saya lah yang tahu. Saya nggak pernah kayak gini teman-teman, blow up kiri kanan nggak pernah. Tapi ketika saya ngerasa bahwa ini udah nggak bisa saya bendung lagi, ya udah, mau nggak mau semua orang harus tahu di mana kelakuan RK yang sebenarnya. Jadi kalian nggak usah tertipu dengan penampilan RK yang begitu berkarisma, yang begitu berwibawa. Tidak, aslinya tidak seperti itu. Jadi kalau dia bilang kami kan ketemunya di luar. Mereka itu menginap di Kupang. Namanya, kalian teman-teman boleh cek, namanya Umekos. Mereka tinggal di kamar 221. Karena apa? RK ini sudah kami pantau 2 hari. Perjalanan mereka kemana aja. Ya, perjalanan mereka kemana aja. Dan tidur sama-sama teman-teman. Tidur sama-sama. Ya. Dia pergi dari rumah meninggalkan saya dan anak saya. Saya suruh dia pulang dengan alasan katanya, nanti kita berantem lagi. Padahal dia yang masalahnya. Dia yang berselingkuh. Terus dia mau tuduh saya yang berselingkuh. Teman-teman, RK udah habis bahan.
Ketika saya bilang dia berselingkuh, dia bilang saya yang berselingkuh. Kalau saya berselingkuh, saya nggak akan mungkin kejar kamu, RK. Tadi saya berharap ya, rumah tangga kita masih bisa diperbaiki baik-baik. Tapi enggak. Tadi kamu bilang apa? Saya lebih memilih dia. Kamu lebih memilih selingkuhan kamu. Jadi saya cukup tahu. Saya cukup tahu. Kamu nggak usah sibuk lah mengklarifikasi kiri kanan, bilang ini salah paham, ini apa segala macam. Perempuan ini di Maumere kasusnya banyak. Dia ini spesialis pengganggu rumah tangga orang. Itu siapa yang nggak tahu sih di Maumere, ya? Saya nggak usah. Jadi udah, bila perlu kamu live deh. Saya naik live-nya kamu. Saya naik live-nya kamu. Ingat ya, Mir, RK ya. Saya nggak pernah pansos. Saya nggak pernah pansos sama kamu. Saya istri kamu. Saya nggak pernah pansos. Tapi kali ini saya bersuara. Karena apa? Saya udah nggak tahan. Ya. Saya sudah ada di titik saya nggak bisa membendung lagi. Ya ini satu-satunya cara yang saya tempuh. Ingat, bekas KDRT kamu tuh semuanya ada buktinya. Chat-chatan mesum kamu semuanya ada buktinya. Jadi kamu nggak bisa mengelak. Data saya terlalu kuat. Kamu orang data kan? Ya. Saya juga orang data. Data saya banyak. Ya. Jadi kamu bisa lawan data saya juga. Kamu pikir saya bodoh? Kamu pergi dari rumah tinggalkan saya dengan anak. Kamu senang-senang di hotel sama perempuan lain. Aduh, parah sih. Memalukan sih kamu. Kemudian ya teman-teman, kalau ada teman-teman yang bilang, ini kenapa nggak diselesaikan secara baik-baik, teman-teman? Saya ini bukan orang bodoh. Sebelum saya memblow up ini di sosial media, saya sudah 3 bulan meminta dengan hormat kepada RK. Karena RK yang pengen cerai ke saya. Dia pengen cerai. Jadi saya bilang, emangnya kalau di Katolik ada cerai ya? Ya udah. Tapi kalau misalnya kamu tidak bisa bertahan dengan diri saya, ya sudah, kita mediasi. Ya. Kita mediasi. Kalau kamu merasa lebih suka dengan selingkuhan kamu, karena teman-teman, sikap RK di rumah dengan saya itu dingin. Dia tidak pernah menegur kami, bahkan kami berkomunikasi aja melalui WhatsApp. Dia menjaga jarak dengan saya. Bahkan RK KDRT dengan saya. Ya. Jadi bagi teman-teman yang bilang, kenapa sih nggak diselesaikan secara kekeluargaan aja? Kenapa nggak diselesaikan berdua aja? Sudah, teman-teman. Saya kejar dia ke Larantuka. Saya jemput dia ke Larantuka. Tahu apa yang dia lakukan? Dia siksa saya dalam mobil. Ya. Kemudian, dia kabur lagi ke Kupang. Bawa itu perempuan. Teman-teman, saya lah yang tahu. Saya nggak pernah kayak gini, teman-teman, blow up kiri kanan, nggak pernah. Tapi ketika saya ngerasa bahwa ini udah nggak bisa saya bendung lagi, ya udah, mau nggak mau semua orang harus tahu gimana kelakuan RK yang sebenarnya. Jadi kalian nggak usah tertipu dengan penampilan RK yang begitu berkarisma, yang begitu berwibawa. Tidak, aslinya tidak seperti itu. Jadi kalau dia bilang kami kan ketemunya di luar, mereka itu menginap di Kupang. Namanya, kalian teman-teman boleh cek, namanya Umekos. Mereka tinggal di kamar 221. Karena apa? RK ini sudah kami pantau 2 hari perjalanan mereka kemana. Ada tambahan Kak Bang Ion. Menurut saya istrinya harus, karena sudah ada kekerasan dalam rumah tangga, harus melaporkan itu. Tuh, baru habis itu melaporkan juga perzinahan. Habis itu tak usah dipertahankan lagi, cerai. Itu aja menurut saya. Tidak ada lagi, obatnya tidak ada. Kan sama teman-teman tolong ya, itu kan usahanya itu nggak tahu apa-apa. Saya lihat loh reviewnya itu banyak yang aneh-aneh loh. Tolong ya teman-teman, nggak usah review yang aneh-aneh di situ ya. Kasihan loh Bang Ion, nama itunya di review-review tempatnya si ini gitu Bang. Duh, kasihan. Oh, di mute. Tempat apa Kak yang di review? Itu tempat hotelnya itu di review, teman-teman banyak yang review kasih bintang 1. Jangan teman-teman, nggak boleh gitu, kasihan usaha orang. Ya, jangan kasih review yang aneh-aneh. Kan biasanya, biasanya nih abang, contoh abang pergi ke mana, ke toko mana gitu. Nanti abang bisa kasih penilaian, mau kasih bintang berapa, 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah itu di reviewnya satu-satu tempatnya si ini ya ampun. Oh, nggak usah lah. Terima dong. Ya siapa tahu kita di situ. Ke nomor 221 Kak Bang Ion. Teman-teman gini ya.
Bang Jack, bahkan ada lagi yang bilang udah pisah aja cerai daripada nyawa jadi taruhannya. Nah kalau buat saya misalnya ini, jangan bercerai kalau mau masuk surga. Kan begitu, ketakutan bercerai Nggak seakan-akan bisa masuk sesimpel, surga. nggak sesimpel itu, Bang. Nggak sesimpel itu. Enggak, maksudnya begini Kak Humero, maksudnya begini ya. Kadang-kadang kan ya orang Kristen pada ketakutan tuh, oh jangan, di Kristen nggak boleh bercerai, ntar gue masuk neraka. Betul nggak teman-teman yang di bawah? Apapun Salah Tis. ya, Tapi apapun yang konsekuensinya terjadi, Bang jangan menikah. iya Itu apapun aja. yang terjadi pokoknya tetap bersatu. Tadi lihat nggak kekerasan, ada RT ya, si RK minta cerai. Lalu ya saya sih kan saya nggak tahu apa. Ini ya, kita nggak tahu. Tapi melihat video-video yang ini dari istrinya, cetan-cetannya dia si RK lebih memilih selingkuhannya gitu. Tapi poinnya begini teman-teman, kita memang nggak tahu setiap rumah tangga. Pasti kalau ditanya apapun permasalahannya, sebagai wanita itu cerai apa tidak pasangannya, pasti jawabannya nggak mau. Kenapa? Satu, takut nggak masuk surga. Gitu Kak Humero. Silakan Kak Humero. Ada, kalau menurut saya ya, untuk cerai itu mungkin sebagai perempuan, mungkin ada beberapa yang membuat mereka bertahan. Contoh anak, atau keuangan keluarga. Jadi kalau saya lihat ini istrinya RK itu cerdas. Dia bisa berdiri di kakinya sendiri. Mungkin kalau ada ketakutan yang 2 poin tadi, itu hanya butuh waktu untuk dia bangun dari tidur gitu. Buat perempuan ya harus mandiri secara keuangan gitu. Jadi dia tidak tidak tergantung sama suaminya. Dan poinnya sih Tuhan harus jadi yang terutama gitu. Kalau Tuhan yang jadi terutama, jadi dia bisa mengatasi rasa cintanya, rasa cemburunya ke pasangannya gitu loh. Ini kalau menurut saya. Jadi Tuhan yang jadi teratas buat dia. Suami, keluarga itu harus posisinya tidak melebihi. Itu yang bisa buat kita bertahan. Gitu. Ada poin-poin yang kita nggak butuh dari pasangan, karena prinsipnya kalau kita punya Tuhan, kita punya segalanya gitu. Jadi yang lain tuh cuma pelengkap untuk kelanjutan hidup gitu, untuk bisa mengasihi, untuk bisa melayani apa yang Tuhan mau dalam keluarga, dalam lingkungan. Tapi inti poinnya ya memang Tuhan harus di atas semuanya itu sih. Ini masalahnya, Bu. Ada kekerasan dalam rumah tangga. Iya justru itu Pak. Kalau ibu bertahan kalau suami terus pukul terus? Nah justru itu yang saya maksud. Kalau si istrinya ini kuat dalam segi untuk dirinya sendiri, dalam segi keuangan, dalam segi prinsip, atau dia Tuhan bisa Maha Adil bertahan dalam hidup sendiri kita ini, Bu. tanpa harus mengandalkan suaminya. Iya, betul itu. Tuhan itu tidak memberi kita beban yang tidak bisa kita pikul kok. Tapi untuk memberi nasihat bahwa untuk bercerai itu nggak sesimpel itu juga sih. Gitu. Betul. Tapi kita lihat runutunannya. Ini 6 bulan yang lalu sudah istrinya itu luar biasa loh menurut saya. Luar biasa. Itu penilaian pribadi saya. Dia sudah mengalah. Dia berusaha. Nah ini puncaknya. Nah kalau saya istrinya dan kalau adekku kandung, ku suruh
ku bawa ke polisi, lapor dulu. Ini sudah ada bukti, karena akan ada bahasa, ada video lain dia bilang ada bukti-bukti semua, laporkan ke polisi. Perselingkuhan kan ya juga kan tidak boleh, berzina di Alkitab juga pernah ku baca itu. Tuh, kan boleh, karena berzinahan kan boleh diceraikan karena perzinahan, kan gitu. Itu menurut saya ini berat ini, sama istrinya ini sudah dia menanggung ya penderita batinnya, dia mengungkapkan ini semua sudah, dan jalan keluar satu-satunya laporkan RK dulu, habis itu baru berpisah. Itu aja dari saya sih ya, ku tanggapin karena ini berat ini. Ini kalau begini yang rugi pihak apa? Perempuan apa cowok sih? Ya dia yang selingkuh, Bang. Gimana, itu kan penyakit. Enggak, maksudnya dalam hal ini yang dirugikan pihak laki-laki atau pihak perempuan? Dua-duanya rugi. Oh, Yang dua-duanya dirugikan tuh rugi. anaknya karena dia udah punya anak ya. Saya nggak nyambung ya. Kok bisa dua-duanya rugi? Dua-duanya rugi. Gimana sih? Rugi itu sebenarnya RK, karena belum tentu kamu dapat istri sebaik itu. Dan Ya sudah tapi kan punya dia anak. waktu membangun rumah tangga tidak ada berpikiran bercerai mungkin ya. Sekarang kan Tapi kan harus kalau sudah Mana ada tabiatnya orang dari dikatakan dulu, untuk Bu, sengsara. tidak berubah. Betul, yang Kalau rugi itu namanya Bang tabiat ini. itu susah. Yang rugi itu memang Bang RK gitu. Kenapa gitu? Jarang-jarang loh, ini karena saya daerah NTT ya. Jarang-jarang loh orang NTT itu bisa dapat boru batak cantik kayak gitu. Betul loh. tas ya. Jadi saya tanya, mungkin teman-teman pada sepakat kali yang di atas. Saya tanya, dari peristiwa ini yang untung siapa? Yang untung bom-bom. Iya betul, yang untung Pak Bom Bom. Bombong karena spendernya RK lari Nyambung sama bilang dia. aja Pak Bom Bom, biar nyambung sama Pak Ion. Lari ke bom-bom. Yang untung itu Sampai- bom-bom. Teman Nah, adalah aku ya. cuan kalau kata Yuli. Jadi teman-teman salah kalau yang untung saya ya. Saya nggak pernah untung membahas tema-tema yang begini seperti ini, enggak. Tetapi kenapa saya putar? Supaya teman-teman belajar dari kasus teman kita. Yaitu saya masih bilang teman loh ya. Sebegitunya pintar, sebegitunya mau menjatuhkan orang lain dengan ayat-ayat Alkitab, sebegitunya. Ternyata kau yang memulai, kau yang bongkar. Ayo, yang rugi besar itu RK. Kenapa? Istrinya sudah baik hati, orangnya pintar, jenius istrinya itu. Sayang sekali, cantik lagi. Kamu cari apa lagi sih? Dikasih kamu perempuan yang cerdas, yang pintar. Tuh. Habis itu bisa mengalah beberapa bulan dia memberi Istri kamu. ayat Alkitab. Teman-teman sebenarnya harusnya nih ya, aduh saya sih jadi mikir nih ya. Seharusnya yang dinasihati istrinya apa suaminya? Salah. Suami. Karena sudah berulang kali, bukan sekali ini aja katanya kan. Nah, yang harus dikasih semangat istrinya apa suaminya? Istrinya yang dikasih semangat. Suaminya lah. Yang dikasih semangat baru raja guguknya. Istrinya RK dikasih semangat, bukan istri selingkuhannya ya. Sebentar Pak, justru si Bom-Bom buka room ya, justru memojokkan istrinya pakai ayat-ayat Alkitab. Teman masa kagak simak ya, saya jadi Bom Bom. simak atau kagak sih? Dikasih paus berbalik arahnya itu. Coba Kak Renta, ketika nonton Pak Bom-Bom, itu ayat-ayat itu dikasih diarahkan kepada siapa itu? Ke istrinya kayak nyindir kayak apa ini orang gimana sih waktu saya nonton tadi, wah bahaya. Jadi ya begini ya,
membela buta juga untuk teman yang sudah jelas-jelas salah itu dosa gitu loh. Dosa bagi dia gitu. Dan juga bagi orang yang digiringnya untuk melakukan hal yang sama dengan dia, kan begitu Bang. Gitu. Sudah jelas-jelas salah. Nggak perlu cari alasan lain lagi gitu. Tinggal minta si teman tadi, yuk koreksi itu atau berdiam diri dulu, berdoa gitu. Apa ya yang banyak ternyata yang harus dibenahi gitu. Karena memang Tuhan bilang tidak cukup kita itu pintar memperkatakan firman Tuhan, tapi harus jadi pelaku. Kan yang seperti itu yang Tuhan tuntut dari kita gitu loh. Jadi kalau untuk istrinya saya cuma bilang, kebetulan saya berteman kan dengan akun istrinya gitu, tapi baru tadi juga saya tahu beritanya. Saya rasa ya, apalagi Boru Batak ya, sesama Boru Batak, saya rasa dia orang yang cerdas, orang yang kuat gitu. Tapi kalau memang sudah laki-laki ya Bang yang minta pisah dari kita, kalau saya ya, saya akan pisah, tapi dengan konsekuensi saya akan tetap sendiri gitu. Saya akan tetap mendoakan suami saya bagaimana Tuhan mengubah hatinya. Gitu. Jangan cerai langsung cari lagi berondong-berondong atau apa ya, gak gitu juga kan? Nggak alkitabiah yang kayak gitu. Karena pengalaman kalau Abang tahu Rina Hasyim dengan suaminya sampai 30 tahun mereka berpisah. Tapi kembali lagi pada akhirnya karena kesaksian Rina Hasyim itu dia bawa terus suaminya dalam doanya. Hingga itu Roh Kudus jamah suaminya. Suaminya mau bertobat, berubah, mereka kumpul lagi. Seperti keluarga bahagia kan gitu. Ya mungkin ya tantangan besar lah, nggak semudah kita berteori ini yang hidup itu, apalagi dalam rumah tangga ya. Tapi memang kayak Kak Humaira tadi bilang, perempuan itu wajib mandiri secara finansial, itu harus. Di zaman sekarang itu harus. Gitu. Jadi karena gini, bertahan dalam rumah tangga yang isinya hanya pertengkaran, itu juga merusak mental anak. Lebih baik pisah dulu, pisah rumah dulu, cari ya introspeksi diri masing-masing, cari ketenangan, tapi sambil berdoa. Itu aja sih kalau saya Bang. Salim Pagi ini buat perempuan yang dibawa-bawa ya, teman-teman. Iya bisa-bisanya saya bilang lajang ya. Harusnya nih yang dikasih ayat nih ya, yang kalau mau dibuka kalau fair ya, ayatnya nih ya, suruh mengaku dosa, itu langkah yang tepat. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa, nah itu mengaku dosa. Datang hadapan Tuhan dengan jujur, sebutkan ya yang jelas apa nih dosanya nih gitu. Tapi dengan catatan jangan berbuat lagi. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau diulangin kalau diulangin 3 kali, ya itu mah udah habit ya. Ya. Tadi kan tetangga, ya sekarang kecamatan lah, boleh lah. Tabiat tadi itu bilang sudah tabiatnya seperti itu, tidak bisa dirubah Bang Ion. Iya lah, baunya. Betul. Inilah laki-laki. Nih contoh di dalam Alkitab, seberapa gampangnya Raja Daud ya mendapat istri-istri kalau dia betul-betul mau. Pandangannya orang yang lagi mandi. Juga ada satu contoh yang berhasil, jangan fokus sama yang tidak berhasil ya Bang. Ya. Seperti Yusuf, dia berhasil. Ya Yusuf. Satu-satunya cara untuk di perjanjian lama. Iya kan Abang pakai contoh Raja Daud yang gagal dalam pandangannya. Karena pandangannya, nah saya kasih contoh, ada juga yang berhasil. Yusuf itu berhasil menghindari. Kenapa Bang? Pak Yon ini bikin gara-gara, nanti di framing Ion yang menyuruh Raja Daud katanya nanti.
Silakan Kak, silakan Yusuf, bagaimana Yusuf? Satu-satunya cara untuk menghindari dari dosa seksual, kalau menurut saya itu lari, seperti yang Yusuf lakukan. Jangan didekati. Kalau cobaan itu dicobai, ya Anda jatuh. Cobaan itu jangan dicobai, ya udah pasti jatuh. Tapi susah Lari. Kak, tapi susah loh. Ini tanya aja nih, kayak misal ada berapa laki nih? Lardet, Nggak, gini Bu, kan RK tadi dia bilang penyayang. Semua wanita disayangi, gitu nah. Ini yang susah. Mana bisa kita pilih itu? Semua wanita disayangi. Itulah Kak. Dan dia offline melayaninya. Nah, misalnya melayani bagaimana? Ini pertanyaan besar bagi saya. Gue kagak didengarin. Kecil ya. Susah Kak kalau begitu. Kenapa susah? Itu mungkin dari 10 orang cuma 1 atau 2 yang bisa lah ya. Justru itu kita fokusnya ke yang satu, ke yang berhasil. Itu kalau menurut saya, kenapa ada yang satu yang berhasil dan yang lainnya gagal? Karena yang satu itu lari dan yang lainnya diam saja gitu. Gini saya kasih contoh. Pero, kenapa kita mencontoh yang salah? Gini ya, gimana mau lari ya? Misalnya tetangga Pak Bahon ya, ada ibu-ibu atau wanita cantik, Pak Bahon betulin genteng dong. Mau lari apa mau ngapain nih? Bantu gue nih kata Pak Bahon. Oke deh. Nih, ini yang masih tolong menolong. ini yang Iya, kan? masih ini Kan narasi RK yang masih tolong. hangat ya. Dia Kemarin ada menolong bintang itu. Daud. Aduh, Pak Jack, ininya twitternya di mana sih? Saya jadi bingung. Apa saya delay nih? Enggak. Aman, Iya, aman Pak, Bang. iya, sebentar, Pak Jack, halo. Pak Jack, dengar nggak? Iya. Iya, dengar. Pak Jack, kalau orang lagi ngomong jangan diamprokin. Enggak, maksud saya RK tadi kan tolong menolong dia. Dia menolong perempuan itu. Susah. Pak Jack nyambung Ya, saling nggak sih menolong. apa yang saya omongin? Susah, dia pikirannya kemana tahu ya. Maksud Pak Jack sekali lagi nih saya bilang. Jangan ngomong Pak Jack. Susah. Satu mau dibilangin, satu dibuka. Teman-teman, kalau ada orang yang bernarasi, sabar dulu. Jangan diamprokin, biar jelas. Paham nggak nih teman-teman? Paham nggak? Lanjut Pak Yon. Silakan Kak Umero. Capek gue. Sabar. Ini yang masih hangat ya. Saya kan kita kan kemarin berdiskusi juga, terus ada Bang Bintang ya. Benar kan? Terus Bang Bintang bilang dia juga punya pasangan dan baik-baik saja. Kalau sampai nanti terungkap siapa pasangannya atau siapa dia, ya fine-fine aja, nggak ada masalah gitu. Kenapa? Karena dia menjaga dirinya. Gitu. Banyak loh yang DM itu banyak, ada. Aku mengasihimu Bang Bintang, tapi apakah direspon? Gitu. Jadi sebenarnya memang kontrol diri itu harus ada. Untuk bisa kita lari dari cobaan-cobaan seperti itu, untuk tidak dicobai. Kalau ada Yusuf yang berhasil, kenapa kita harus fokus pada yang gagal? Ya fokus pada yang berhasil. Kenapa dia bisa berhasil? Oh, karena dia lari. Walaupun cobaan mendekati, gitu. Itu sih saran saya buat para pria-pria sejati ya. Ya, artinya si Daud nggak belajar dari Yusuf, Pak. Daud nggak belajar dari Yusuf nih. Ya. Dia belajarnya masih apa sih si Daud nih, Raja Daud nih. Oke, terima kasih. Ya. Nah, silakan Pak Jack, Pak Jack. Kata tadi Pak Ion kan katanya kalau ada yang minta tolong, pasti kita tolong itu. Cepat itu. Habis itu juga saling mengasihi. Nah, mungkin Abang RK ini salah kaprah dia. Dia mengasihi perempuan lain, gitu nah.
tolong menolong, dia menolong juga sampai dibawa-bawa ke hotel, kan dia tolong itu. Tuh, nggak salah dia mengasihi juga, kan saling mengasihi katanya kan. Iya nih, Bang Jack ada rasa. Kita bukan ngomongin RK, maksudnya kenapa sih seseorang bisa begitu? Itu poinnya, aduh. Kenapa seseorang bisa jatuh? Tadi Kau Mero jangan ambil contoh yang jatuh dong. Ambil contoh yang berhasil, contohnya Yusuf. Nah, bagaimana kalau ada godaan-godaan begitu? Kabur, lari, jangan direspon. Nah, tapi bisa nggak kepada kita-kita nih? Ketika misalnya ada Bang Jack, belajar Alkitab dong. Doanya mana Bang Jack? Kita mau kabur wanita muda, kita kabur firman Tuhan kagak nyampe, gimana kita? Dilema nggak teman-teman? Dilema nggak nih? Ya contoh di sini CPO Kak Rental lah ya. Bang Ion mau belajar Alkitab dong nih, WA saya. Kabur apa enggak Kau Mero, kabur aja ya. Sulit teman-teman, sulit ya. Sulit nih ya, angkat tangan deh saya deh. Pak Jo. Jedah Bang. Menjeda ya, Parden apa yang mau ini? Parden gimana cara kita menahan ini? Menahan seperti ya gimana? Mau ngomong Pak Yon? Kalau saya bilang RK itu sudah berhasil. Jadi kan tadi ada narasi dua ya, berhasil sama tidak berhasil ya. RK tuh masuk kategori berhasil sebenarnya. Berhasil merudal Priska. Itu. Belum ada bukti nih. Belum ada bukti ini. Kan saya bilang kan, kita nggak boleh benci. Kita ininya. Saya mendukung, itu berhasil namanya Pak Ion. Itu dukungan saya tuh. Boleh berhasil teman-teman. Maksud saya begini, kalau sama istrinya belum ada bukti kan ini gimana? Chat mesumnya si RK kan ada katanya kan, yang didengar tadi sama bininya tadi. Ya, kan chat ada. Yang tadi pagi. Mungkin apa Ion? Si RK ngirim video mereka kan nggak mungkin. Oh. Ya, kalau tanpa foto, tanpa video kan hoax ya. Tapi kan nggak mungkin ada dikasih. Kita anggap aja mungkin, berarti berhasil lah. Berarti kan sesuai dengan firman Tuhan lah, dia berhasil dia. Betul. Teman-teman, saya nggak ikut-ikut narasinya ya. Pak Bahon, silakan Pak Bahon.